Assalamualaikum ya sahibati, kaifa halukum? Asallahu ayyahfazuna bisihhati wassalamah. Amin. Berjumpa lagi dengan Miss Ita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai, yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Allahumma afini fi badani wa afini fi basari wa afini fi sam'i. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Miss Ita dalam pelajaran agama Islam. Kali ini Miss Ita akan membahas KD 3.8, memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Akhlak terpuji, hormat kepada orang tua. Waktunya pengamatan. Teman-teman boleh diamati ya. Ada gambar apa ya? Ada gambar yang pertama, ada seorang anak muslimah sedang berkebun bersama ayah. Dan juga ada seorang anak muslim sedang mencium tangan ayahnya. Lalu ada juga seorang anak muslimah sedang membantu bunda membersihkan kaca jendela. Wah, subhanallah. Bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira bagaimana ya sikap mereka? Apakah mereka memiliki sikap yang baik atau sikap sebaliknya? Benar sekali teman-teman, mereka memiliki sikap yang baik, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Mari kita simak, apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji artinya akhlak yang baik. Di dalam bahasa Arab disebut juga akhlakul karimah. Lalu siapa sih orang tua itu? Orang tua adalah orang yang merawat dan membesarkan kita. Membantu ayah berkebun, mencium tangan ayah atau bunda, dan membantu bunda membersihkan rumah, itu semua adalah contoh dari akhlak terpuji. Selanjutnya, bagaimana ya seharusnya kita bersikap kepada kedua orang tua? Yang pertama, patuhi dan taati nasihatnya. Selama orang tua kita memerintahkan kebaikan dan menasihati kepada kebaikan, maka kita wajib mematuhi dan mendengarkan nasihatnya. Selanjutnya, bersikap sopan santun. Nah, teman-teman, kita dilarang untuk bersikap yang tidak baik atau tidak sopan kepada kedua orang tua. Bahkan kita berkata itu pun tidak boleh ya teman-teman. Selanjutnya, selalu mendoakan mereka. Nah, teman-teman di rumah harus selalu rajin mendoakan ayah dan bunda setelah habis sholat ya. Setelah kita mengetahui contoh sikap yang baik kepada orang tua, sekarang kita lanjut dalil tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dalil merupakan bukti yang kuat baik berupa hadis maupun Al-Quran. Dalil tentang berbakti kepada kedua orang tua diantaranya terdapat dalam hadis
Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tirmizi, Al-Hakam. Dan juga ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Yuk kita simak dalil hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sukhtu Rabbi fi sukhtil walidi. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sukhtu Rabbi fi sukhtil walidi. Bahwasanya keriduan Allah tergantung kepada keriduan orang tua dan murkanya Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis yang tadi Misita jelaskan, kita harus selalu berbuat baik kepada ayah dan bunda ya teman-teman. Dan jangan sampai kita membuat orang tua kita sedih maupun marah. Jadi selalu jadi anak yang terbaik ya teman-teman, supaya orang tua kita senang. Karena jika orang tua senang, maka Allah akan senang. Dalil yang berikutnya adalah surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua ya teman-teman. Kita harus berkata yang baik dan bersikap yang baik pula. Masih banyak lagi dalil hadis maupun dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua. Tapi harus diingat ya teman-teman, kita harus selalu bersikap yang baik kepada kedua orang tua yang tadi sudah Misita jelaskan. Lalu nanti di rumah harus dipraktekkan ya. Jangan sampai kita berkata yang kasar atau sampai melukai hati orang tua kita. Karena kalau orang tua kita ridho, maka Allah akan meridhoi kita. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Kita tidak boleh membuat orang tua kita marah maupun bersedih. Yang berikutnya, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Yang pertama, karena berbakti kepada orang tua termasuk perintah Allah. Dan perintah Allah itu harus kita laksanakan. Wajib kita laksanakan. Jika tidak, maka kita akan berdosa. Selanjutnya, karena orang tua adalah orang yang melahirkan kita ke dunia. Selanjutnya, ada doa untuk kedua orang tua kita. Disimak yuk teman-teman. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, doa ini harus dibaca setiap habis sholat ya teman-teman. Supaya Allah sayang kepada kita dan Allah sayang kepada kedua orang tua kita. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa-dosa orang tuaku. Sayangilah ayah dan ibuku seperti mereka
menyayangiku di waktu kecil. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang cara menghormati orang tua. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah dibahas di dalam sebuah hadis, bahwasanya ridho Allah terdapat di dalam ridho orang tua dan murkanya Allah terdapat di dalam murka orang tua. Nah, teman-teman di rumah, yuk sama-sama kita dengarkan nasihat orang tua dan selalu berdoa untuk orang tua kita ya. Semoga Allah meridhoi kita. Sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.